always love to see you cry. I never listen to your tears. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 10A MAN Miftahul Falah akan mempresentasikan hasil analisis percepatan gravitasi pada sebuah benda. Dan dalam menganalisis percepatan gravitasi pada sebuah benda adalah untuk menentukan percepatan gravitasi dan membuktikan nilai percepatan gravitasi. Alat dan bahan yang digunakan dalam menganalisis percepatan gravitasi pada sebuah benda adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu stopwatch, yang kedua penggaris atau meteran, yang ketiga beban. Beban meliputi kelereng, kertas, dan bola-bola kertas. Teori dasar dalam percepatan gravitasi yaitu: contoh paling terkenal gerak dengan percepatan hampir tetap adalah gerak benda di bawah pengaruh gravitasi bumi. Gerak ini menarik perhatian para filsuf dan ilmuwan sejak zaman dahulu. Pada abad keempat sebelum Masehi, Aristoteles berpendapat bahwa benda yang berat akan jatuh lebih cepat daripada benda yang ringan. 19 abad kemudian, Galileo mengemukakan bahwa dalam keadaan hampa udara atau gesekan udara diabaikan, semua benda, baik benda berat maupun ringan, akan jatuh dengan percepatan yang sama. Jadi benda yang berat dan benda yang ringan akan jatuh enggan kecepatan yang sama. Cara kerja dalam menganalisis percepatan gravitasi pada sebuah benda adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengukur tinggi jarak antara titik start dengan titik jatuh. Yang kedua, menyiapkan benda, yaitu sebuah kelereng dan stopwatch. Yang ketiga, menghidupkan stopwatch ketika kelereng mulai dijatuhkan. Yang keempat, yaitu mematikan stopwatch ketika bola mengenai dasar lantai dan mencatat waktunya di data pengamatan. Pertama, 1, 2, 3 0,74. Percobaan yang kedua. 1, 2, 3 0,50. Percobaan yang ketiga. 1, 2, 3 0,51. Percobaan yang keempat. 1, 2, 3 0,46. Percobaan yang kelima. 1, 2, 3 0,50. Pertama. 1, 2, 3 0,74. Percobaan yang kedua. 1, 2, 3 0,50. Percobaan yang ketiga. 1, 2, 3 0,51. Percobaan yang keempat. 1, 2, 3 0,46. Dan waktu jatuhnya sebesar 0,50. Titik jatuh pengukuran ketiga kita menggunakan ketinggian 0,3 meter. Waktu yang dihasilkan sebesar 0,51. Titik jatuh pada pengukuran yang keempat adalah 0,3 meter. Dan waktu jatuhnya sebesar 0,46. Titik jatuh pada pengukuran kelima adalah 0,3 meter. Dengan waktu sebesar 0,50. Hasil waktu ini kemudian kita kuadratkan.
0,74 dikuadratkan menjadi 0,5476. 0,50 dikuadratkan menjadi 0,25. Kemudian 0,51 kita kuadratkan menjadi 0,2601. 0,46 dikuadratkan menjadi 0,2116. 0,50 dikuadratkan menjadi 0,25. Sekarang kita mencari gaya gravitasi dengan rumus 2 kali titik jatuh dibagi T kuadrat. Yang pertama, 2 dikali 0,3 dibagi 0,5476, hasilnya adalah 1,0956928. Yang kedua, 2 dikali 0,3 dibagi 0,25, hasilnya adalah 2,4. Yang ketiga, 2 dikali 0,3 dibagi 0,2601, hasilnya adalah 2,306,805,07. Yang keempat, 2 dikali 0,3 dibagi 0,2116, hasilnya adalah 2,83553875. Yang kelima, 2 dikali 0,3 dibagi 0,25, hasilnya adalah 2,4. Sigma V ini adalah penjumlahan dari 0,3 ditambah 0,3 ditambah 0,3 ditambah 0,3 ditambah 0,3. Sekarang kita menghitung rata-rata. Cara menghitung rata-rata pada X yaitu dengan menjumlahkan semua hasil data kemudian dibagi 5. Yang hasilnya rata-rata X yaitu sebesar 0,3. Ulangi cara tersebut untuk menghitung rata-rata pada T kuadrat dan G. Untuk hasil rata-rata pada T, hasilnya sebesar 0,542. Rata-rata pada T kuadrat sebesar 0,30386. Kemudian rata-rata pada G sebesar 2,207,606,82. Untuk mengukur ketidakpastian pengukuran, kita menggunakan rumus delta V sama dengan sigma V1 min V per N. Lalu kita masukkan hasil data ini untuk mencari ketidakpastian pengukuran pada X. 1,5 dikurangi 0,3 dibagi 5 sama dengan 1,2 dibagi 5 sama dengan 0,24. Jadi ketidakpastian pada X sebesar 0,24. Lakukan cara yang sama untuk menghitung ketidakpastian pada T kuadrat dan G. Untuk hasil ketidakpastian pada T sebesar 0,542.
6. Kemudian untuk ketidakpastian pada T kuadrat sebesar 0,243088. Kemudian ketidakpastian pada G sebesar 1,76608,546. Sekarang kita menghitung error perhitungan dengan menggunakan rumus delta V dibagi V dikali 100%. Delta V-nya sebesar 0,24 dibagi dengan rata-rata sebesar 0,3 dikali 100% sama dengan 0,8. Lakukan cara yang sama untuk menghitung error perhitungan pada X, T, T kuadrat, dan G. Kemudian untuk hasil error perhitungan pada X sebesar 0,8. Error perhitungan pada T sebesar 0,8. Error perhitungan pada T kuadrat 0,8. Selanjutnya, error perhitungan pada G juga sebesar 0,8. Kesimpulan dari percobaan percepatan gravitasi adalah percepatan gravitasi merupakan percepatan yang dialami oleh benda yang jatuh bebas dari ketinggian tertentu menuju permukaan bumi. Dari hasil analisis data dan perhitungan tersebut, percepatan gravitasi dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain massa benda, tinggi jarak jatuh, dan pengaruh angin terhadap benda. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.